Anies utusan Allah, hidup Pak Anies. Ibu segitunya, segitunya memuja-muja seorang Anies sampai menyamakan Anies sebagai utusan Allah. Ini pasti dulu pendukungnya Pak Prabowo di tahun 2019. Masih ingat nggak kalian? Waktu itu ada juga seorang ibu-ibu yang mengatakan kalau Pak Prabowo itu seorang nabi. Terus ada lagi itu artis perempuan yang sudah senior yang nangis-nangis, katanya nanti kalau sampai Pak Prabowo kalah dia takutnya tidak akan ada lagi yang menyembah Allah. Dan buktinya apa? Ketika Pak Prabowo kalah juga masih banyak tuh, bahkan semua orang masih menyembah Tuhan, masih menyembah Allah. Jadi apa ya, sebagai seorang perempuan kok saya malu ya sampai segitunya. Apa karena pilpres ini ya sampai banyak orang yang logikanya menjadi apa ya, yang harusnya waras jadi seperti setara dengan ODGJ kalau saya bilang, jadi oon gitu loh. Masa iya hanya karena apa ingin jagoannya menang sampai menyembah-nyembah seperti itu, menarasikan kalau Pak Anies itu utusan Allah. Ayolah Bu, berpikir yang waras. Lebih baik melihat rekam jejak, melihat prestasi gitu loh, daripada menyebarkan narasi-narasi atau menanamkan di otak kalian kalau Pak Anies itu utusan Allah, Pak Prabowo itu seorang nabi. Aduh Ibu, saya malah belum pernah dengar tuh kalau yang pendukung Pak Jokowi dulu sampai memuja-muja Pak Jokowi seperti ini. Jangan sekali-sekali lah Bu memasukkan apa ya, unsur agama ke dalam politik. Kan sudah ada contohnya waktu di DKI Jakarta, memasukkan agama ke dalam politik dengan apa itu politik identitas ya. Kalau sampai kalau yang mendukung Pak Ahok itu tidak akan disolatkan jenazahnya. Aduh, itu sudah jadikan apa ya, itu masa lalu atau masa kelam, sejarah kelam dalam politik. Itu jangan sampai terulang lagi. Kita mesti cerdas ya zaman sekarang ini. Jangan karena apa yang saya acungi jempol itu ya, orang yang sudah berhasil mencuci otak mereka sehingga mereka itu bisa memelihara kebencian. Nah, ayo jujur, ini pasti dulu pembenci Pak Jokowi, terus pemuja Pak Prabowo. Nah, sekarang beralih mendukung antitesa Pak Jokowi. Cuma itu kan, jadi sebetulnya mereka sendiri sebetulnya itu ya nggak tahu prestasi Anies yang sesungguhnya apa, itu nggak tahu. Makanya mereka cuma menarasikan kalau Pak Anies itu utusan Allah gitulah. Ya sebagai seorang perempuan sebetulnya saya ini ya malu. Masa iya sampai segitu onengnya ya seorang ibu, seorang wanita, sampai logikanya itu. Tapi memang kebanyakan tidak hanya perempuan kok, pendukung sebelah itu heran saya. Mereka tuh ya kebanyakan seperti orang yang beragama gitu ya, orang yang paling agamis, religius gitu. Bahkan mereka selalu mengatakan kafir, PKI itu kepada lawan di kubu sebelahnya lagi ya, yang mereka katakan cebong itu mesti mereka katakan PKI, kafir, dah gitu. Jadi ya saya cuma mengingatkan Ibu, tolonglah Bu, sekarang kita mulai belajar cerdas, jangan lagi memasukkan unsur-unsur agama ke dalam politik, karena itu nanti akan menggerus logika waras kita. Jadi nanti kita nggak ada bedanya sama ODGJ gitu loh Bu ya. Maaf kalau sampai kata-kata saya mungkin ada yang menyinggung perasaan Ibu, tapi saya hanya mengingatkan supaya Ibu kembali ke jalan yang benar gitu. Salam NKRI. Makanya jangan mendem terus di Taiwan, ketuaan loh nanti di Taiwan kalau Mbak Bu kelamaan ya. Halo ya, apalagi kalau Mbak Bu di Taiwan mau pulang ke Indonesia nunggu Anies jadi presiden. Mau sampai kapan itu Anies Baswedan mau jadi presiden? Ngimpi kali ya, nggak pulang-pulang loh ya kan. Bisa jadi ini Seong mau pulang ke Indonesia aja
Ya iya betul, dia mau pulang kalau Anies sudah jadi presiden. Udah, lu babu di Taiwan, ya sampai tua Anies nggak bakal jadi presiden lu. Jadi bangke aja di Taiwan. Nampaknya pemuja imigran Nyamang semakin mendekati Pilpres, semakin liar statementnya. Tidak hanya menganggap bahwa Anies ini adalah utusan Tuhan, tapi ibu-ibu ngadron ini mengatakan bahwa dia akan pulang ke Indonesia kalau Anies jadi presiden. Namun lagi-lagi statementnya dibantah dua serikandi di NKRI kita ini. Ibu-ibu yang selalu getol menyerahkan kebenaran dan membasmi para kader dan kaderwati agar statement liarnya itu bisa terbantahkan. Saya kira kita tetap support Mbak Widya dan para ibu-ibu lainnya yang begitu cinta terhadap NKRI. Dan saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.